analog dan digital. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat datang di Digitalk sesi ke-6. Kita lebih tunggu dulu ya Bu untuk visitors atau semua yang hadir di Instagram kita dan Magister Manajemen Facebook kita untuk live. Sambil nunggu, saya mau kasih tahu sedikit, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya work from everywhere, yang udah kayak kita tahu bareng-bareng bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua itu dipaksa untuk beralih ke digital atau dipaksa untuk beralih ke sesuatu atau kebiasaan baru yang dimana dulunya kita berkumpul bersama, sekarang kita harus berpisah dengan yang lain. Nah, sambil nunggu yang gabung, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Digitalk sesi ke-6, yang dimana pada hari ini kita akan membahas, agak melenceng sedikit dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang finansial, namun hari ini kita akan membahas tentang yang namanya work from everywhere. Oke, kita mulai aja. Sekali lagi selamat datang pada malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya bersama salah satu speaker saya. Selamat datang saya ucapkan untuk Ibu Luputu Mahyuni, PhD. Ibu, apa kabar? Kabar baik banget. Dayu, apa kabar? Sehat? Luar biasa Ibu. Super. Super. Oke, Ibu, malam ini kita akan berbicara sedikit agak melenceng ya Bu dari pembahasan yang kemarin udah seru-serunya kita membahas masalah finansial, kemudian yang berkaitan dengan reksadana waktu itu Ibu ya. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya work from everywhere. Nah, saya percaya banget Bu, di semua daerah, semua tempat dan semua orang yang bekerja atau karyawan-karyawan yang bekerja itu pasti sangat merasakan adanya pandemi COVID-19 ini yang pengaruhnya adalah dulunya itu mereka harus bekerja di office nih. Kemudian sekarang dipaksa untuk yang namanya berpisah dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Ibu diskusi. Nah, malam ini teman-teman sebelum saya lanjut bertanya atau berdiskusi dengan Bu Mayuni, sekali lagi ini adalah hanya sharing aja kepada teman-teman semuanya yang kiranya mungkin merasakan hal yang sama. Jadi nanti kalau teman-teman punya pendapat atau punya masukan atau punya permasalahan yang sama, mungkin bisa sharing juga ke kita lewat komen yang ada di Bu Mayuni bisa di-sharing dong Bu, apa sih yang hilang dari yang namanya work from office ini yang sudah berpindah nih sekarang itu ke yang namanya work from home sudah pastinya. Ya, Dayu, setuju ya. Konsep kita hari ini lebih ke ngobrol kali ya. Kita sama-sama sharing ya. Kita punya pengalaman masing-masing, kita bisa share. Sebelum masuk tentang apa yang hilang, mungkin sebelumnya saya mau review sedikit apa sih fungsinya office gitu ya. Jadi kan selama ini kan kita sekian lama, terutama pekerja profesional ya, kita bicara pekerja profesional kantoran. Office itu kan bagi kita seperti kayak pembentuk identitas gitu loh. Kadang orang tanya, kamu kerja di mana gitu kan. Jadi kayak pembentuk identitas kita, oh saya kerja di sini, saya sebagai apa, sebagai dosen kerja di mana, di Undiknas misalnya gitu, pembentuk identitas. Terus kemudian office itu juga menjadi tempat buat kita bertemu orang-orang yang punya ide yang sama, profesi yang sama, kemudian tempat kita untuk berkolaborasi, intinya tempat buat kita semakin meningkatkan kita punya minat, punya kualitas diri, terus kadang office juga menjadi tempat kita buat berkembang seperti itu. Itu yang fungsi office, tempat kita saling chit-chat, berkolaborasi dengan teman. Nah, itu mungkin yang sedikit bergeser ketika work from home gitu ya. Terutama bagi tipe karyawan yang memang biasa suka bekerja bareng-bareng gitu, tiba-tiba harus kerja di rumah kan. Kadang ada rasa seperti terisolasi gitu. Cuman bagi karyawan memang pekerjaannya sifatnya independen, dia lebih banyak dia bekerja mandiri, pergeseran dari work from office ke work from home mungkin tidak terlalu menjadi persoalan gitu. Jadi terus kemudian apa yang hilang lagi yang jelas kan, kemudian kalau kita lama-lama nggak menggunakan kantor, akhirnya kan perusahaan berpikir ngapain nih saya nyewa kantor mahal-mahal kan gitu. Nah, akhirnya belakangan ini kan
bisnis penyewaan perkantoran itu mulai terdampak gitu. Jadi ada secara garis besar aja deh dulu, nanti kita detailnya kita diskusi aja. Gitu. Oke, udah pasti ya. Jadi pasti ada perubahan. Yang dulunya kita berinteraksi dengan orang banyak, kemudian saling memotivasi satu sama lain di dalam office itu. Ketika satunya down, satunya lagi dia memotivasi untuk sama-sama bisa bangkit, kemudian bisa produktivitas bareng gitu ya, Bu ya. Iya. Misalnya kayak Valentine tiba-tiba di atas meja ada coklat, itu kan sesuatu banget gitu. Iya, benar. Itu salah satu bentuk motivasi juga ya, Bu. Selain itu ada unsur lope-lopenya ya, Bu. Lope. Oke. Ya mungkin itu ya hilang ya, terasa hilang banget ketika kita kerja di rumah gitu, nggak ada lagi yang bawain bingkisan apa kayak surprise gitu kan. Bener. Kita. Bener, udah nggak ada lagi yang kayak ngasih gratifikasi gitu-gitu ya, Bu. Kalau misalnya di office kan kalau misalnya butuh sesuatu, kamu bantuin aku dong, pasti ada gratifikasinya, Bu ya. Ada bentuknya coklat, ada bentuknya makanan, tiba-tiba ada pizza segala macam. Sekarang nggak ada. Nah, kita tadi udah ngebahas yang namanya office itu sendiri, kemudian work from office kan udah biasa, dan semua orang juga pasti sudah pernah mengalami yang memang berkecimpung di dunia industri ya, Ibu ya. Nah, kemudian setelah sekarang ini berpindah, sebelum kita mengenal yang namanya work from home, kita kan sudah tuh revolusi 4.0, semuanya sudah berbasis digital. Dimana sebenarnya bukan karena pandemi nih. Sebelumnya emang udah ada kan? Sebelumnya sudah ada kan ya, Bu. Jadi bukan karena pandemi, melainkan karena memang sudah berpindah dari yang dulunya konvensional, sekarang sudah berpindah ke digital gitu. Jadi sebenarnya bukan hal baru pada saat pandemi aja nih ya kan, Bu, work from home itu gitu. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan juga yang mengaplikasikan work from home ini jauh sebelum pandemi. Jadi sekarang ketika ada pandemi, lebih dalam lagi, benar nggak, Bu, untuk work from home-nya. Nah, kemudian Bu, mau ini dong, Bu, kalau misalnya ngomongin work from home, gimana sih menurut Ibu kayak karyawan itu bisa mengintegrasikan antara kehidupan pribadi mereka dengan kehidupan pekerjaan mereka untuk yang terbiasa work from office ya, Bu? Oke, jadi pertanyaan menarik sekali, Dayu. Mungkin sebelumnya saya komen dulu ya. Betul yang Dayu bilang itu ini bukan hal baru bagi sebagian besar perusahaan berbasis digital terutama. Itu mereka memang sudah dari dulu punya option untuk karyawannya, mereka boleh kok misalnya kerja di office atau kerja di rumah atau kerja di mana aja, itu sudah bukan hal baru sebetulnya. Cuman pandemi ini mempercepat prosesnya. Akhirnya perusahaan yang nggak pernah kasih option karyawan kerja dari rumah, mau nggak mau juga memberikan kesempatan gitu loh. Cuman ada perbedaan sedikit ketika perusahaan digital yang memang terbiasa dari dulu memberi option, sebagian pegawainya boleh kerja di rumah, sebagian kerja di office, itu ada faktor psikologis di sana. Terkadang karyawan yang memilih bekerja di rumah, itu merasa kayak tersisihkan, kayak ketinggalan info gitu loh. Karena sebagian di rumah, sebagian di kantor. Secara psikologis mereka kayak merasa ketinggalan info, orang yang di kantor paling update, mereka nggak ketinggalan. Tapi sekarang dengan semuanya kerja dari rumah, nggak ada lagi psikologi seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua, memang tantangannya karena semua dipaksa di rumah, jadi semua dalam tanda petik dipaksa untuk menyesuaikan diri untuk bagaimana cara bekerja dari rumah. Tantangannya adalah menjaga barrier ini. Kalau di kantor kan jelas batasannya. Oh, saya ke kantor nih, ya udah ketika di kantor urusan kantor. Saya pulang ketika di rumah urusan rumah. Jadi jelas batasannya. Ketika itu dipindah ke rumah, nah ini menjadi tantangan gimana nih misahin antara kapan kerja, kapan keluarga gitu. Jadi kalau untuk gimana ngeresponnya, mungkin saya bahasnya dari ada 2 tipe employee nih. Ada 2 tipe karyawan. Kita nggak bisa generalisir semua. Ada tipe karyawan yang namanya disebut integrator, yang satu adalah segmentor. Tipe karyawan integrator adalah tipe karyawan memang sudah terbiasa tidak memisahkan urusan keluarga dia dengan kerja. Jadi contohnya misalnya ketika dulu di office, itu tipe karyawan integrator, itu di meja dia ada foto anaknya, foto keluarganya. Jadi nggak terpisah. Ketika jam istirahat dia telepon anaknya, udah makan belum? Jadi nggak terbiasa untuk memisahkan. Oh ini keluarga, ini office. Itu tipe integrator. Tapi tipe kedua ada tipe yang segmentor. Segmentor tuh dia biasa misahin. Pokoknya office. Dia nggak mau di kantor dia ada segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Profesional gitulah istilahnya, mungkin ya lebih misahin banget. Terus ketika di rumah ya rumah, nggak mau ditelepon, urusan kantor nggak mau. Sabtu Minggu ya nggak mau ditelepon, telepon mati, email mati. Itu tipe segmentor.
Nah, sekarang kalau kondisi work from home, tipe yang integrator ini dia nyaman-nyaman aja gitu loh. Tipe yang segmentor yang dia agak susah, mengalami kesulitan. Karena dia terbiasa punya standar, pokoknya kerja, keluarga. Tiba-tiba ketika dia kerja, anaknya ganggu dari belakang gitu. Gitu. Jadi tantangannya di situ. Buat yang integrator sih nggak masalah karena mereka memang terbiasa untuk tidak memisahkan itu gitu. Ya mungkin untuk solusinya yang tipe segmentor itu atau tipe integrator untuk dia lebih disiplin. Kendalanya dia kadang disiplin ya. Untuk mendisiplinkan diri, ngerasa kayak kok di rumah ketika bekerja kok nggak ada batas, akhirnya solusinya adalah ketika dia urusan kantor, cobalah dandan tetap seperti kayak ke office gitu, walaupun di rumah. Tapi kalau tipe segmentor, dia mesti bikin kayak ruangan khusus gitu. Ruangan khusus, terus dia bilang sama anaknya atau siapa yang bisa bantu ngasuh anaknya, mama mau kerja dulu ya, nggak boleh diganggu, tutup pintu, seperti itu. Jadi solusinya akan beda tergantung tipe karyawannya. Menarik banget ya ternyata Bu ya. Ternyata kalau misalnya yang tipe yang segmentor tadi itu lebih cenderung kayak dia harus fokus sendiri ketika jamnya bekerja, dia akan menyesuaikan dirinya. Dia akan menyesuaikan dirinya ya Bu. Dari jam misalnya jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dia akan di tempat yang sama dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berbeda dengan yang tipe yang satu lagi, integrator itu. Integrator itu kemudian dia ketika misalnya habis kerja, 5 menit kemudian anaknya nangis, dia akan datang ke anaknya. Mungkin kayak gitu ya, Bu ya? Iya, lebih jadi seperti masih itu. bisa, kurang lebih lah seperti kurang itu. lebih akan seperti itu. Wah, menarik banget. Jadi kesimpulannya adalah ketika misalnya melihat dua jenis karyawan ini, lebih cenderung fleksibel ketika memang tipenya itu adalah integrator itu tadi, dan akan lebih merasa kesulitan ketika dia memang segmentor, karena fokusnya beliau sudah mempunyai fokusnya mereka sendiri gitu. Jadi ketika memang sudah jam kerja, dia jam kerja, kemudian ketika di luar jam kerja, dia akan menganggap itu jam kerja. Ibu, kita sapa-sapa dulu yuk yang sudah masuk ke Instagram sama Facebook kita. Ada di Instagram ada Pak Gede Sanice sama Halo, Ibu Pak Sanice. Wiwi. Halo Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi, Pak Sanice, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Gigi Talk sesi ke-6 kita. Kemudian di Facebook juga ada Bapak Adi Dharma. Terima kasih Bapak Adi Dharma. Nah, informasi juga nih buat teman-teman lainnya. Untuk pembahasan ini kan masuknya ke dalam MSDM nih Bu, ya kan? MSDM kurang lebih ya Bu, karena kan selama ini kita kemarin-kemarin gitu kita ngebahas masalah finansial, kemudian sekarang kita membahas sedikit tentang MSDM, menyentil sedikit lah, kita calm down sedikit lah, menyentil tentang MSDM. Dan semua yang kita bawakan itu nggak jauh-jauh kuliah di Undiknas, bener nggak Bu? Undiknas Graduate School. S2-nya, jadi kita ada postgraduate-nya, itu pasca sarjananya, jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan kuliahnya, melanjutkan studinya dengan tujuan untuk mungkin meningkatkan pengalaman atau meningkatkan pengetahuan, dan atau mungkin yang mau cari jabatan dan lain sebagainya, pembahasan-pembahasan seperti inilah yang akan dibawakan nanti pada saat perkuliahan, yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih kompeten, dan jauh lebih berkualitas pastinya Ibu ya. Terus jadi, yang lebih menarik lagi kan Dayu, kalau kuliah di UJS itu, pesertanya kan praktisi yang udah level atas begitu. Jadi di kelas itu mereka selain dapat dari dosen juga di antara mereka saling sharing. Kalau di tempat kamu kayak apa, tempat aku kayak apa. Jadi dapat sekian banyak perspektif gitu. Jadi itu yang semakin menyempurnakan kita punya kelas. Benar-benar. Setuju banget Bu. Nah ini ada gabung lagi Bu. Ada Bu Yunita. Halo Bu Yuni. Bu Yuni dosen MSDM nih. Iya, kebetulan nih yang datang nih dosen-dosen MSDM loh Bu. Ini ada lagi Pak di Facebook ada Pak Widya Hadi, Gusti Ngurah. Oh ya. Hai Bu Mahyuni dan Dayu Is katanya. Hai, selamat malam. Oke, Bu, lanjut lagi, Bu. Tadi kan kita udah ngebahas tuh, Bu, dari dua jenis karyawan. Itu ada dua yang udah sebelumnya kita bahas. Kemudian sekarang saya ingin tahu, Bu, maksudnya kita sharing aja. Sudah pasti kan ketika kita berbicara masalah work from home, itu sudah pasti adanya kekurangan atau mengurangi interaksi langsung atau face to face, ya kan, dari antar karyawan.
menurut Ibu apa yang maksudnya kita bisa lakukan untuk bagaimana caranya mempertahankan hubungan kita dengan karyawan, dengan relasi, walaupun kita nggak tatap muka nih Bu? Ya, itu juga salah satu kelemahan ketika kita mengandalkan teknologi digital ya. Jadi interaksi tetap namanya interaksi langsung itu beda lah rasanya dengan melalui digital. Tapi karena kondisi memang memaksa seperti itu ya mau nggak mau akhirnya diterapkan oleh perusahaan umumnya adalah mereka memberikan beberapa sesi meeting, nggak melulu meetingnya itu formal, tapi kadang mereka bikin semacam gathering gitu, tetap online tapi eventnya kayak kita lagi kayak buka makan bareng kayak gitu, tetap online tapi suasananya dibikin santai, jadi tetap ada feeling kekeluargaannya tetap dapat gitu ya. Memang nggak bisa menggantikan dengan teknologi digital, nggak bisa menggantikan interaksi langsung, tapi kalau kondisi tidak memungkinkan ya mau nggak mau gitu. Cuman ya akhirnya gitu ya, Bu, ya suasananya tetap dibikin kekeluargaan sehingga nggak melulu serius banget gitu ketika meeting online itu nggak seluruhnya eventnya serius banget. Terkadang kita bikin kayak gathering walaupun online, kita makan bareng, misalnya masak bareng walaupun Dayu lagi masak rendang gitu di videoin, saya masak apa di videoin nanti kita gitu. makan bareng gitu ya Bu, terus sama-sama dikirim juga kan? Nanti biar real, jangan gambarnya doang. Dayu masak rendang nanti setelah jadi dikirim kan ada Gojek tukar ya gitu Bu, loh. tukar gitu tukar ya. Tukar. Jadi jangan kirim gambar aja, nggak dapet nanti. Nggak real hoax sih dia Bu ya, hoax. Hoax. Oke. Ya, jadi strateginya gitu dibikin lah event yang kesannya santai. Memang nggak bisa menggantikan sih, kalau interaksi langsung nggak bisa digantikan. Iya benar, pasti feel-nya sebenarnya beda ya Bu ya, cuma bagaimana caranya kita mengatasi itu semua dengan membuat itu semua itu menjadi nyata gitu, yang tadinya kita susah banget ternyata kalau untuk interaksi seperti ini, untuk interaksi seperti ini tuh agak susah gitu kan, tidak semua orang soalnya fasih dalam dunia digital ya Bu, kalau kita ngomongin masalah online gitu. Cuma ketika ini semua memaksa kita untuk yang namanya beradaptasi dengan hal yang baru, mau nggak mau kita sebagai orang yang jauh lebih fasih, mungkin kita yang akan membuat suasananya atau menarik suasananya untuk bagaimana caranya biar seperti real pada saat kejadian itu. Contoh misalnya kita lagi ngeteh Bu ya, sambil ngobrol, emang ada tehnya Bu di depan sini, jadi kita sambil ngobrol, sambil ngeteh atau sambil ngopi, kan filmnya akan jauh lebih berbeda kan ya. Oke. Wah itu menarik sekali sih pembahasan kita. Kita sapa-sapa dulu ya Bu, ada lagi nih yang menyapa kita di Facebook dan di Instagram. Ada Ibu, di Instagram ada Ibu Ayu Victoria, itu kasih salam dada-dada gitu Bu. Selamat datang Ibu Ayu Victoria. Aduh ada B di corner nih, semangat, jangan lupa promosi dia, aduh PR. Oke, lanjut lagi yang di Magister Manajemen Facebook, itu ada Bapak Igede Sukaatnyana. Kata beliau adalah modernisasi dalam segala hal, Bu, katanya. Modernisasi dalam segala hal. Bener juga kan, Bu? Jadi kayak yang dulunya itu konvensional, sekarang modernnya istilahnya kayak yang dulunya semua kita harus datang, menghabiskan banyak waktu, kemudian menyita banyak waktu, kemudian belum lagi didukung dengan biaya kos atau dan lain sebagainya yang jauh lebih banyak daripada kita sekarang berbau digital. Benar kan ya, Bu? Iya, banyak sih yang dihemat gitu. Yang jelas kan kita tidak lagi melakukan perjalanan gitu. Ya, akhirnya banyak karyawan mulai menyadari kok iya ternyata jauh lebih hemat loh. Kita biasanya misalnya untuk yang kelas tertentu ya, mereka untuk meeting aja harus terbang ke sana kemari, itu berapa banyak yang harus dari satu kota ke kota yang lain buat meeting, belum lagi untuk konsumsinya segala macam. Terus tiba-tiba itu mereka mendapatkan suatu pengalaman baru, akhirnya tersadar, oh bisa kok meeting itu dibikin efisien, dibikin lebih produktif. Terus kemudian juga justru karena menggunakan online ini orang kan cepat jenuh ya kalau waktunya panjang, akhirnya meeting dibikin singkat gitu. Sangat efisien. Kalau misalnya kita meeting secara fisik itu bisa bertele-tele kan sambil ngobrol ke sana kemari, bisa berjam-jam. Tapi begitu online, akhirnya banyak perubahan lah di situ menjadi lebih efisien. Terus banyak biaya yang bisa dihemat. Terus akhirnya tidak hanya karyawan tapi juga perusahaan tersadar ternyata selama ini
banyak hal yang sebetulnya kita bisa hemat gitu. Terus kemudian satu lagi Dayu, ketika work from home ini menjadi suatu normal baru, akhirnya perusahaan mau nggak mau menyesuaikan normanya. Kalau dulu misalnya agak saklek nih, you boleh kerja dari rumah, tapi standarnya harus sama dengan kalau kerja di kantor. Artinya harus dipastikan nggak ada anak kecil lewat, nggak ada anjing lewat, misalnya kayak gitu. Tapi sekarang itu udah mulai loose gitu, artinya nggak terlalu sesakla itu, karena tidak semua karyawan punya kemewahan untuk dia punya home office sendiri. Kadang mereka mungkin ambil suatu pojok tertentu, ruang tamu dia, untuk bisa yang penting bisa ikut meeting gitu. Nggak terhindarkan tiba-tiba ada apa yang lewat gitu misalnya. Jadi banyak hal yang berubah. Banyak hal banget ya Bu, yang tadinya tuh kalau misalnya di awal-awal kita diminta pakai baju resmi, atasnya memang resmi Bu, tapi bawahnya kita pakai kolor, kan kita nggak pernah tahu ya Bu. Gak boleh bilang-bilang, bukan rahasia gitu. Tapi itu rahasia umum dan semua orang juga pasti melakukan itu. Kadang-kadang kalau lagi meeting, jasnya dipakai rapi banget Bu, tapi di bawahnya mereka pakai kolor, kita nggak ada yang tahu gitu. Cuma ya itu bagaimana caranya kita tetap bisa produktif, namun dengan memanfaatkan kondisi yang ada ya Bu ya. Tidak mengurangi yang namanya materi yang kita sampaikan ketika meeting atau materi yang kita salurkan ketika kita melakukan pertemuan itu gitu. Jadi ya banyak hal lah, sebenarnya hal-hal lucu juga yang sebenarnya menuntut kenyamanan kita untuk bagaimana caranya tetap produktif di segala situasi gitu. Ibu, nah kemudian itu tadi kan kita ngomongin masalah bagaimana caranya kita mempertahankan hubungan. Nah tadi kan sudah kita sempat bahas nih Bu, sudah pasti kalau misalnya yang namanya work from home itu sudah dinyatakan nyaman, kemudian kita tahu nih selanjutnya tidak hanya di rumah aja, ketika pandemi sudah mulai kesini, semakin kesini pandemi sudah mulai berkurang lah ya Bu. Maksudnya istilahnya walaupun nambah banyak sih, Indonesia nambah banyak, cuma kan isunya sudah mulai turun-turun, sudah mulai sedikit berkurang dan banyak banget juga usaha-usaha coffee shop dan lain sebagainya yang sudah mulai naik lagi nih Bu. Jadi mereka sudah mulai berani buka tempatnya mereka, coffee shop mereka dan lain sebagainya. Nah, yang tadinya orang-orang pada bosan work from home, mereka kan pergi sekarang nih Bu, beralih ke yang namanya work from misalnya co-working space atau apapun. Nah, kita sebutnya kan dengan work from everywhere gitu Bu. Nah, menurut Ibu nih Bu, menurut Ibu dengan adanya pandemi ini, dari yang sebelum pandemi sih sebelum pandemi kemudian adanya pandemi, menurut Ibu apakah work from everywhere ini akan berlangsung, nanti ke depannya akan berlangsung seperti itu apa gimana? Karena orang sudah mulai nyaman mungkin ketika bekerja di luar office gitu. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, sebelum saya jawab ke situ mungkin sedikit saya jelaskan sedikit transisi dari work from home ke work from itu perusahaan sudah mulai meminta karyawan untuk kembali ke office walaupun tidak seluruhnya misalnya karena kendala space kan mereka harus jaga jarak, mungkin sebagian di office, sebagian boleh kerja di rumah. Nah, kemudian yang harus kerja di office itu kan karena dia harus mengikuti protokol kesehatan, harus pakai masker dan segala perlengkapannya, dan mereka mungkin merasa kayak sesak nafas, nggak nyaman kalau untuk waktu yang panjang di kantor menggunakan masker dan segala macam peralatan kesehatan. Nah, mereka mungkin akhirnya berpikir untuk meminta kesempatan untuk tidak dulu ke kantor sebagian misalnya. Tapi kalau untuk kerja di rumah, mungkin mereka juga berpikir kok kayaknya bagi tipe karyawan yang baik kedua-duanya, segmentor maupun integrator, itu ada suatu titik di mana mereka merasa ini kayaknya agak susah menjaga batas antara keluarga dan kerja. Tapi di sisi lain ketika mereka ke office mereka juga nggak nyaman karena ada terlalu dekat juga dengan teman-teman yang lain, nggak bisa menghindari juga interaksi dekat ya kan, gitu. Terus akhirnya solusinya adalah mereka mungkin pergi ke working space. Jadi istilahnya kalau co-working space itu istilah kerennya itu merupakan a home office away from home. Jadi dia suasananya kayak di rumah, tapi dia jauh dari office gitu. Jadi ini menjadi semacam solusi gitu. Nah, itu yang menjadi kedepannya akan menjadi semakin tren. Nah, perkembangan co-working space itu sendiri sebelum terjadi pandemi itu sangat pesat sekali. Ada data terakhir yang saya sempat baca itu dari 8.000 menjadi 18.000 jumlah co-working spaces di seluruh dunia.
dari tahun 2015 ke tahun 2019, 4 tahun. Pertumbuhannya sangat pesat dari 8.000 ke 18.000. Karena co-working space ini menawarkan suasana yang cozy, yang nyaman gitu. Terus tidak terlalu dalam tanda petik terlalu intens dimata-matai oleh atasan. Nantinya mereka lebih bebas berekspresi, bekerja. Tapi di sisi lain juga mereka bisa memisahkan antara bekerja dan keluarga gitu. Jadi ini tampaknya work from everywhere ini menjadi jalan keluar yang ideal antara kalau kerja di office masih nggak nyaman karena harus berinteraksi, nggak bisa menghindari interaksi terlalu dekat dengan teman. Kerja di rumah juga kadang diganggu dengan dalam tanda petik ada sedikit gangguan dengan keluarga, harus bisa membagi waktu. Akhirnya mereka alternatifnya adalah work from everywhere, bisa ke co-working space yang suasananya nyaman dan seterusnya. Jadi ini merupakan alternatif yang menarik. Tapi untuk prediksi apakah ke depannya akan terus seperti ini, itu akhirnya kembali kepada kebijakan perusahaan. Kita kan nggak bisa prediksi sampai berapa lama nih pandemi. Jadi ada yang prediksi malah bisa sampai katanya puluhan tahun ini bertahan. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Ada yang bilang tahun depan udah ada vaksin. Tapi kan belum bisa dibuktikan juga apa vaksin itu efektif, apakah obatnya efektif dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu kan seperti apa. Tapi in case kalaupun akhirnya misalnya kita optimis ya, tahun depan misalnya udah teratasi nih pandemi, akhirnya perusahaan meminta seluruh karyawan untuk kembali ke kantor semua. Nah, bisa jadi akhirnya menentukan apakah pola work from everywhere ini akan bertahan selamanya, yang menentukan adalah kebijakan perusahaan gitu, dan termasuk tipe perusahaannya sendiri. Kalau tipe perusahaan yang memang mengandalkan karyawan kreatif, karyawan yang berbasis mengadakan karyawan yang bekerja dengan ide-ide kreatifnya, maka bagus sekali kalau memberi kesempatan mereka bekerja di mana aja, karena kadang kan ide itu mengalir justru ketika kita santai sambil buka laptop di pinggir pantai kayak gitu loh. Tapi ada tipe perusahaan yang memang nggak butuh karyawan yang kreatif, yang butuh mengikuti prosedur misalnya ABC, ya nggak perlu, nggak pas lah untuk meneruskan work from everywhere ini. Jadi kembali lagi kepada tipe bisnisnya seperti apa, dia butuh karyawan seperti apa, apakah dia butuh menciptakan environment yang bisa memerlukan daya kreatif gitu. Jadi saya baca artikel terakhir, Facebook itu sudah mendeklarasikan akan meneruskan work from everywhere ini untuk seluruh karyawannya hingga 2021. Wow, 2021. Facebook, Twitter itu sudah mendeklarasikan bahwa dia akan meneruskan ini sampai 2021. Nanti di 2021 dia akan evaluasi lagi. Yang jelas dia tetap akan membuka peluang bagi karyawan kreatifnya untuk bisa kerja dari mana saja. Jadi penekanan adalah kepada apakah si karyawan itu butuh environment yang mendukung dia buat bekerja inovatif dan kreatif. Berarti balik lagi ya ke perusahaannya itu masing-masing, Bu ya. Apakah mereka membutuhkan orang yang kreatif atau mereka hanya membutuhkan orang yang ada aja deh di office gitu. Jadi dia hanya menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada dan sudah standar lah baku ya sudah sering banget terjadi. Kita nyapa-nyapa lagi yuk, Bu, untuk yang sudah gabung di Undiknas Graduate School Instagram kita. Ada Bapak Angga 2 Putra. Apa sih Angga tuh Putra ya? Kasih jempol buat Ibu katanya. Terus ada Ibu Ayu Astuti 87. Kasih thumbs up lagi. Terus halo Ibu katanya. Dari Ibu Ayu Astuti ini kayaknya alumni MM juga ya, Bu ya? Iya, Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Ya. Kemudian ada Ibu Keisha Bunga, kasih jempol juga. Ada Gung Sindu, kasih jempol. Nah, ada pertanyaan nih, Bu. Satu. Dari Ibu Yunita. Menurut Ibu, kira-kira dengan WFH atau WFE, konflik keluarga karena pekerjaan akan meningkat atau malah menurun, Bu? Karena seseorang berada di lokasi yang sama, tapi menghadapi dua persoalan yang berbeda. Nah, itu yang tadi kita bahas itu, Bu. Menurut Ibu gimana tuh, Bu? Ini pertanyaan tipikal ibu rumah tangga yang punya anak kecil. Itu bener banget, itu kayak pengalaman pribadinya Bu Yunita nih sepertinya. Iya, kalau misalnya anaknya udah dewasa, ya mungkin dia bisa jelas kasih batasan ya. Mama lagi kerja, kamu nggak ganggu ya. Tapi kalau anak kecil kan mau dibilang jangan ganggu ya gimana? Dia dilihat mamanya ada beredar kan, pasti akan dicari gitu. Dia nggak. Kecuali kalau misalnya kita nggak ada, dia nggak akan cari. Tapi dia lihat kita ada dan beredar gitu. Walaupun kita
bikin ruang khusus atau sekat khusus buat kerja, tapi si anak itu kan tahu mamanya ada gitu. Ngaruh, Ya nggak pasti ngaruh. diketok-ketok kan pintunya. Nah, itu memunculkan apa namanya, stres yang lebih tinggi untuk pekerja wanita, terutama yang memiliki anak kecil. Jadi di sini memang support dari pasangan memang penting sekali. Makanya kan apa, tidak mewujudkan ada beberapa data justru malah, tapi ini seperti dua sisi mata uang sih. Di satu sisi dengan adanya pandemi itu banyak ibu hamil, jumlah ibu hamil meningkat banyak, pesat banget, signifikan. Tapi di sisi lain jumlah perceraian juga meningkat pesat gitu loh. Iya. Meningkat signifikan, kayak dua sisi mata uang ya. Karena kalau memang pasangan itu memang sebelum pandemi ini memang biasa saling support, tidak saling perhitungan, itu mereka akan makin kuat ikatannya gitu. Saling paham. Ada pahamlah, ya, mamanya lagi kerja, suaminya bantulah misalnya kan. Apalagi kan suaminya juga misalnya work from home. Jadi gantian. Nah, gantian ketika mamanya ngejar tugas, ya bapaknya ngempu anak misalnya gitu. Terus sebaliknya ketika papanya ada meeting ya mamanya ngempu. Nah, di sini memang tantangannya akhirnya nggak bisa menetapkan batas jam sekian waktunya kerja, jam sekian waktunya keluarga. Maka kan dari apa namanya, ada survei di perusahaan Microsoft ya, dengan adanya work from home ini terjadi pergeseran antara waktu meeting ya. Rata-rata karyawan di Microsoft itu mereka meetingnya antara jam sebelumnya dari jam 8 itu udah aktif, sekarang di atas jam 10. Di atas jam 10 sampai jam 11, kemudian sore dari jam 3 sampai jam 6. Itu mereka menyesuaikan karena pagi hari harus ngurus anak, masak dan segala macam untuk pekerja wanita ya. Nah, tantangannya memang kalau untuk menghindari konflik perlu ada komunikasi dengan pasangan untuk bisa saling memahami kondisinya seperti ini, kita saling support satu sama lain. Atau kalau misalnya dua-duanya pas ada meeting bersamaan ya minta tolong mama atau siapa buat mertua misalnya untuk bantu jagain. Ini memang tipikal kendala untuk keluarga yang anaknya masih kecil. Kalau anaknya udah dewasa itu saya pikir nggak masalah karena mereka karena ada masalah. Tapi nggak juga kalau saya pribadi punya anak SMA ya, SMA 1, SMP 1, itu semuanya Zoom. Semuanya sekolah Zoom. Jadi masing-masing mesti cari pojok sendiri gitu. Nah, Bu, ada kaitannya nih Bu, pertanyaan saya selanjutnya ada kaitannya dengan pertanyaannya Bu Yunita nih, kan ngomongin masalah keluarga yang tadi. Nah, kalau misalnya permasalahannya seperti Ibu nih Bu, sekarang kan permasalahannya anak-anak SMA, SD, sampai SMA itu dipaksa juga untuk yang namanya belajar dari rumah tuh Bu. Nah, ketika sebagai seorang karyawan nih Bu, menghadapi hal yang seperti itu, ketika dia dipaksa juga untuk ngurusin anaknya yang lagi sekolah online, kemudian beliaunya atau kitanya sebagai orang tua itu juga dipaksa untuk ada meeting online. Nah, itu gimana cara mengatasinya kira-kira Bu? Itu kan lumayan dipaksa atau dituntut untuk kayak ngajarin anak juga iya, kerja juga iya gitu. Sedangkan kondisinya ada beberapa perusahaan yang kondisinya tuh nggak bisa seperti itu gitu. Ada yang minta untuk fokus kepada pekerjaannya, kemudian anaknya yang akan terlantar nantinya dan lain sebagainya. Itu gimana Bu? Ya kalau untuk Dayu udah masuk ke isu work life balance ya. Waduh. Jadi ini kalau untuk pekerja wanita ini isu yang paling besar banget. Gimana sih kita menyeimbangkan antara kita sebagai pekerja profesional dengan sebagai ibu gitu ya. Memang nggak bisa ideal dua-duanya. Artinya kuncinya adalah sekali lagi adalah dukungan pasangan dan saling pengertian gitu, saling pengertian. Ya, jadi nah, emang ini sempat menjadi isu ketika di awal-awal ya, guru-guru nggak siap. Jadi cuma dikasih tugas aja, akhirnya repot kita orang tua. Kok jadi kita yang ngajarin, kok jadi kita yang jadi gurunya gitu loh. Padahal SPP tetap. Terus akhirnya setelah diskusi-diskusi segala macam, sekarang udah mulai mendingan karena gurunya udah mulai ambil alih. Mereka ada Zoom, jadi mereka udah punya, anak-anak udah punya kesibukan sendiri. Tapi memang ada anak yang memang perlu didampingi untuk belajar. Nah itu memang sekali lagi dukungan pasangan gitu loh.
Ketika kita meeting dan anak minta diajarin, ya sementara papanya dulu lah belajar matematika gitu kan. Ya jangan semua mamanya, kan kuncinya adalah kalau keluarga kan harmoni ya, tidak saklek untuk urusan apa namanya pembagian ini gitu. Jadi saling saya apresiasi ya belakangan iklan-iklan di TV belakangan ini sudah mulai mengapresiasi konsep yang namanya harmoni dalam keluarga. Tidak terlalu saklek. Oh ini tanggung jawab ibu, dia tanggung jawab bapak. Enggak, kita sama-sama gitu. Ya, kadang ada suatu iklan saya suka banget ketika inget nggak Dayu anak kecil dia gambar pahlawan gitu. Loh, kamu nggak capek, Dek? Bapaknya baru pulang kantor kan. Adik nggak capek. Anak itu jawabnya apa? Mama aja pulang kantor nggak capek, langsung masak. Terus papa itu sadar, oh iya ya, istriku juga kerja loh sama capeknya dengan aku. Terus dia bantuin istrinya masak gitu. Jadi itu iklan yang bagus banget, menyentuh bagi saya itu bagus banget. Itu penggambaran gimana antara pasangan itu nggak bisa lagi saklek, terlalu saklek. Oh itu kerjaan istri, itu kerjaan suami, nggak bisa lagi. Kadang kalau si istri lagi meeting misalnya ya udahlah si suami bantuin, si suami lagi meeting si istri yang bantuin. Kuncinya emang pasangan sih. Kita saling support satu sama lain, nggak terlalu saklek dengan pemisahan tugas itu ya. Jadi pengasuhan anak itu saya bilang tanggung jawab ibu saja kan. Si anak tuh harus dapat pengasuhan yang lengkap dari ibu dan bapak. Sehingga mereka melihat figur yang lengkap. Kepribadiannya menjadi lengkap. Dia dapat figur ayah, dapat figur ibu gitu. Psikologisnya jauh lebih bagus juga ya Bu ya. Lebih lengkap juga. Nah, menarik juga. Itu kenapa saya singgung, karena kan sekarang ini kan lagi hits banget tuh Bu. Karena kita lagi work from home nih. Kita work from home, anak-anak juga belajar dari rumah. Jadi otomatis kan mau nggak mau singgungannya pasti ke situ. Karena kita untuk tipe yang segmentor pun ketika dia mengalami permasalahan yang seperti itu, mau nggak mau dia pasti akan mengalami kebingungan yang sama gitu. Karena saya walaupun saya harus fokus di pekerjaan, tapi juga ada anak saya nih yang harus saya liatin juga nih. Karena dia ini juga lagi belajar dari rumah loh. Kita nggak bisa rely on guru-gurunya mereka. Karena mereka lagi di rumah kondisinya gitu. Makanya itu kenapa saya tanyain. Jadi kayak menarik. Memang harus ada interaksi dari suami istri yang harus berharmoni dengan baik ya Bu ya. Bekerja sama dengan baik. Bagaimana caranya untuk membesarkan bareng-bareng. Kan bikinnya bareng ya Bu. Tanggung jawab bareng dong harusnya ya. Oke. Bu, kita ada pertanyaan nih Bu di Instagram. Ada Damar Kreatif Art MM51. Bu Ayu Ketu MM51. Oh baik. Ada lagi dari Ibu Puriyati Puri. Kasih jempol buat Ibu. Makasih. Nah, ternyata ada pertanyaan dari Damar Kreatif Art. Bu, bagaimana menanggapi investasi Jouska agar dipastikan keamanannya? Apakah cukup jika sudah terdaftar di OJK saja? Mohon masukannya, Bu. Nah, jauh ini Jouska ini masih nyambung dengan topik yang kemarin, investasi sektor. Iya, topik yang kemarin ya. Keuangan. Gak apa-apa deh Bu, dijawab aja deh. Ya, nggak apa-apa. Ya, Jouska itu kan kemarin rame itu karena dia kan sebetulnya secara aturan kan nggak boleh jadi satu tuh antara financial planner sama manajer investasi. Nah, si Jouska ini mempraktekkan itu gabung, dia jadi satu, dia merencanakan juga manajer investasi juga gitu. Jadi sebetulnya kesalahan praktek dia adalah dia mengambil alih sepenuhnya, terus kemudian si konsumen klien itu nggak ditanyain profilnya, kemudian nggak diajak diskusi untuk alokasi asetnya. Ada berapa klien yang komplain itu bilang kok Jouska ini ada suatu perjanjian yang harus ditandatangani yang menyatakan bahwa si klien nggak boleh ikut campur. Nah itu udah nggak benar gitu loh. Padahal sekalipun misalnya kita menggunakan manajer investasi, itu si klien mestinya boleh bersuara untuk memberikan masukan. Karena kan tipe klien kan ada yang risk taker, risk averse. Itu jadi sama si Jouska tuh diambil alih semua, suka-suka dia mau taruh di saham yang ada beberapa dari interview itu klien yang menyatakan dia sebetulnya tipe yang konservatif. Terus karena dia percaya sama Jouska, si Jouska itu taruh investasi dia di saham yang gorengan dalam tanda petik yang bisa dipermainkan gitu. Terus kemudian ya namanya saham gorengan risikonya tinggi, akhirnya jatuh gitu ya. Nah, kadang untuk menghindari hal seperti ini kita mesti ada insting sih. Kita kadang yang seperti itu terdaftar di OJK, dia resmi juga, tapi prakteknya nggak benar gitu. Nah, ini juga perlu sosialisasi di masyarakat bahwa
kita mesti mewaspadai praktek-praktek yang kurang pas seperti itu. Yang kalau intinya kalau kita menyewa manajer investasi, mestinya kita nggak lose control banget gitu. Seperti kejadian kemarin kan si investor itu kehilangan kontrol sekali, dia bahkan nggak bisa ngasih tahu, oh jangan taruh di sana, jangan taruh di situ, kenapa aset saya ditaruh di sana, hilang kontrol gitu. Ya jadi akhirnya common sense lah, kita punya insting nih kayaknya praktek nggak benar gitu. Cuman ya perlu banyak sosialisasi sih untuk bisa memahami. Terus karakter orang Indonesia itu juga kan gampang percaya nih. Udah kejadian kolaps misalnya money game kayak skema Ponzi, itu bisa kena lagi. Karena apa? Karena orang Indonesia melihat, oh tetangga saya udah dapat gitu. Dia aja dapat. Akhirnya dia percaya, padahal kalau jalan, insting investasinya jalan, ini ada sesuatu yang nggak benar. Kok bisa misalnya dengan investasi sekian bisa dapat motor, terus return-nya bisa 50% sebulan, itu kan sesuatu yang di luar nalar gitu. Jadi banyak praktek yang penipuan seperti itu, prakteknya seperti di luar nalar dia. Akhirnya mesti banyak perlu menggunakan kita punya insting juga sih, ini benar nggak nih prakteknya gitu. Memang langkah pertama kalau kita curiga, kita harus cek dia terdaftar di OJK nggak. Ya, terdaftar di OJK nggak. Kalau sudah terdaftar ya, kemudian kita perlu lihat juga track record-nya, track record dia sebelumnya seperti apa. Oh, penting juga tuh Damar Creative Art. Bapak atau Ibu sih ini pokoknya itu katanya Ibu Mayuni itu memang benar-benar harus dilihat juga, tidak hanya ngecek di OJK aja, tapi memang benar-benar harus pakai insting juga loh untuk berinvestasi. Nyambung juga nih sebenarnya Bu. Kalau kita ngomongin work from home, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan sama semua orang ketika mereka itu dipaksa, ketika ada yang misalnya di PHK atau apapun, mohon maaf, yang di dunia pariwisata kan ada banyak tuh isunya mereka di PHK segala macam. Nah mungkin salah satu yang bisa mereka kerjakan ketika mereka harus dirumahkan itu salah satunya adalah berinvestasi, benar nggak Bu? Iya. Salah satunya adalah berinvestasi. Mereka bisa kerja dari mana aja, work from everywhere. Justru mereka yang bisa work from everywhere, benar nggak Bu? Betul, investor. Seperti itu, sebagai investor mereka bisa bekerja di mana aja gitu, apalagi kalau misalnya investasinya itu di bidang ya reksadana, saham dan lain sebagainya itu. Wah, ini menarik banget. Terus ini juga menarik Dayu untuk tipe-tipe orang yang memang outstanding, artinya dia punya terbiasa bekerja independen, dia memang orangnya cerdas, kreatif dan terbiasa membangun relasi sendiri. Ketika diberi kesempatan work from home, dia justru menemukan banyak sekali peluang pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan pekerjaannya, tapi di luar perusahaan gitu. Ada beberapa tren di mana karyawan itu mengambil beberapa job, bukan berarti dia mengabaikan kerjaan utama dia tetap jalan. Tapi karena ada efisiensi waktu di jalan yang bisa dia hemat, akhirnya dia punya waktu lebih untuk mengambil job lain. Itu juga ada tren seperti itu. Memang kalau untuk pekerja independen yang dia memang punya keunggulan tersendiri, kesempatan untuk work from everywhere ini membuka gerbang yang lebih luas buat mereka untuk lebih jauh lagi mengeksplorasi dirinya dan bisa membangun relasi sendiri gitu, tidak tergantung pada relasi yang ada di perusahaan. Tapi Dayu tadi kan ngomongin investasi, kita belum ngobrol dampaknya ke sektor real loh. Ini kan juga work from everywhere ada dampak juga ke sektor real kan. Benar. Jadi biar nggak lepas banget topik kemarin kita ngomongin investasi kan, tapi investasi sektor finansial dalam bentuk saham dengan investasi sektor real. Kalau kemarin misalnya ketika bergeser dari work from office ke work from home, ada bisnis perkantoran yang terganggu, tapi di sisi lain ada loh misalnya bisnis di penyewaan co-working space, terutama di daerah pinggiran, itu malah booming kan. Mereka akhirnya mencari view, mencari suasana yang santai. Ngapain saya mesti kerja di kota kan, yang polusi segala macam. Kalau saya bisa kerja di mana aja, saya punya pilihan. Ngapain saya kerja di kota? Saya kerja di pinggiran aja. Nah akhirnya bergeser tuh properti. Mulai sekarang properti daerah pinggiran itu mulai naik. Rame ya Bu ya? Lebih rame justru, lebih diminati, itu satu. Terus kemudian ketika orang bekerja di rumah, work from home, mereka kan pingin biar tampilannya cantik ya, jadi kemudian berkembang peluang bisnis untuk mendesain rumah, mempercantik rumah. Saya punya beberapa teman yang dia ordernya meningkat pesat untuk furniture itu loh, misalnya kita bikin furniture, desain interior untuk rumah.
Terus pertamanan juga, Ya, ya itu kan lagi hits kalau banget ya, Bu. diperhatikan. Kalau Ya kayak beli sekarang tanaman lucu-lucu gitu kan untuk menghias taman. bener, Karena kan bosan juga kali misalnya meeting kita di dalam rumah, kadang kita pingin di taman, tapi kan tamannya mesti cantik kan. Jadi bener-bener. mempercantik rumah itu tren bisnis sektorial yang bisa terbuka lebar ketika ada tren work from home Iya. dan work from everywhere. Bisa dilihat juga ya, Bu, kalau misalnya kita ke Jalan Hayamuruk, Bu. Wih, rame banget, Bu. Hayamuruk itu rame banget, itu toko tanaman semuanya full ya, Bu. Karena semua orang tuh ingin merubah suasana rumah mereka atau tempat tinggal mereka itu menjadi sesuatu yang nyaman, yang dimana mereka nggak perlu keluar, tapi mereka juga bisa mendapatkan euforia yang Ya, betul. Terus itu juga, Dayu, ada tren juga loh, orang pada bikin kebun hidroponik itu loh. Iya kan, Iya, instalasi benar-benar. hidroponik itu juga tren, itu Oh, benar, juga Bu, benar, Bu, booming benar, Bu. juga. Benar, Jadi kan benar. gimana caranya lahan yang sempit itu bisa menghasilkan sayur, dibikinlah Betul, betul. bertingkat, misalnya bawahnya kasih kolam, ya kan, taruh ikan, terus dia tanam sayur, kangkung atau salad atau apa, cabai atau Tahu ya, apa, apa gitu berkebun. kan. Iya, itu Jadi kan lagi-lagiin banget. karena ada banyak waktu yang terhemat, biasanya habis di jalan, berangkatnya subuh, pulangnya malam, terus sekarang nggak perlu kayak begitu, orang-orang punya lebih banyak waktu, akhirnya mereka pakai berkebun. Terus ini juga bisnis sepeda loh, goes Iya, kan, benar, orang Bu. mulai sadar Sepeda tuh kesehatan, rame banget ya, Bu. punya Sekarang banyak waktu buat olahraga, terus kan harga sepeda permintaan sepeda meningkat. Mm-mm. naik. Jadi makanya kalau kita bilang krisis itu merugikan semua sektor ya nggak tepat. Ini Itu enggak juga kayak ya, dua sisi mata uang. Di satu sisi memang ada yang merugi, tapi di sisi terdampak lain gitu. ada yang peluangnya malah terbuka gitu loh. Memang ada plus minusnya ya, Bu, sebenarnya. Jadi nggak sebenarnya itu nggak semua kena, nggak semua rata banget sebenarnya kena. Cuma memang kondisinya ada memang kebanyakan karena kita tinggal di Bali, jadi memang sektor pariwisata lah yang terkena dampak yang terbesar gitu. Jadi kesannya memang separuh atau semua orang itu terkena dampaknya gitu. Iya, tapi sebetulnya kalau kita pintar melihat peluang, itu ada beberapa saya punya teman dan keluarga yang biasa sebelum pandemi dia sebagai bekerja di spa, karena kondisi seperti ini kan spa itu kan tampaknya agak paling akhir ya karena sentuhan kulit agak riskan. Terus dia gimana caranya survive? Yang dia lakukan adalah dia menjual produk spa karena orang datang ke spa enggak, akhirnya mereka trennya perawatan di rumah gitu. Benar-benar luluran Perawatan sendiri, di rumah bener kan ya, dia Bu? perlu lulur kan, dia perlu bahan-bahan itu, dan dia bisa baca peluang gitu loh. Oh, kenapa sih enggak saya jual aja? Kan dia udah punya kenalannya gitu loh. Ya Iya. pokoknya kuncinya mungkin kalau kita optimistis, kita Astungkara bisa melihat peluang lah. Di sini kita hilang, kita lihat peluang di sisi lain. Iya, benar. Setuju banget. Bu, kita ada pertanyaan nih, Bu, di Instagram lagi. Ada komen dari Ibu Dewi.Carmila. Betul sekali Bu Mahyuni, saling support antar pasangan sangat penting. Nah, benar banget Bu. Terus lagi pengalaman pribadi mungkin Bu Dewi. Masuk Ibu Ayu Astuti 87, katanya jujur saya menikmati kerja online bisa di mana saja Bu, hanya kelemahannya hasilnya kurang optimal bila saat dibanding kerja di kantor karena ada beberapa tipe dari tim saya yang memang kerja harus dicek, jadi dilema. Memang itu kayaknya permasalahan ada beberapa, karena kan semua orang itu tipenya beda-beda, mereka punya perspektif yang beda-beda ya Bu ya, yang tadi Ibu bilang ada yang segmentor, integrator. Segmentor dan integrator itu tadi gitu. Ya untuk tipe segmentor dia memang terbiasa mendisiplinkan diri, mungkin tidak menjadi masalah, tapi yang tipe integrator ini yang menjadi challenge, dia harus bagaimana caranya biar dia lebih disiplin gitu lah. Ketika dia full kerja di office aja dia masih punya banyak waktu untuk juga ngurusin keluarganya. Ya, nah ketika itu di rumah khawatirnya malah waktunya lebih banyak untuk keluarga. Terus untuk office-nya agak berkurang. Ya untuk tipe seperti ini mau nggak mau perusahaan harus menetapkan target, Dayu. Gitu. Jadi nggak bisa juga terus-terusan diawasi, yang penting targetnya tercapai. Targetnya misalnya sebulan harus mencapai 10, maka tiap minggu dicek progresnya. Jangan di akhir bulan diceknya gitu, terlambat. Tiap minggu dicek, misalnya akhir bulan targetnya harus selesai 8, maka seminggu 2 itu dicek, udah tercapai belum 2. Ya terserah mereka mau atur misalnya pagi alasan sibuk urus anak, ya silakan malam kan. Yang penting kan targetnya tercapai gitu. Betul. Jadi ya dia memang cuma tetap perlu target aja, berbasis target sehingga bisa dievaluasi. Oke.
Ibu kita agak ngebut sedikit karena waktu juga sudah mulai Iya, menipis. nggak terasa ya. Banget ya Bu ya. Nah ini ada lagi dari Bapak Opik Angga kasih ini Bu. Bye-bye. Ada Bu Kori nih, ada Bu Kori join. Halo Bu Kori. Bagaimana kalau karyawan akhirnya mengambil job lain di luar pekerjaan utama? Apakah termasuk pelanggaran etika bisniskah di masa WFH ini? Karena ada beberapa perusahaan yang menganggap karyawan tidak boleh mengambil job lain di luar pekerjaan utama. Nah, gimana tuh Bu? Ya, itu untuk menjawabnya kan tidak bisa digeneralisasi, Dayu. Tergantung tipe perusahaannya. Kalau lagi ya. Ya, kalau tipe perusahaannya dia punya kebijakan yang ketat, ya mau kita mau apa. Tapi kalau ada tipe perusahaan yang dia basisnya adalah target you segini, targetnya udah tercapai, ya udah kita punya waktu lebih terserah kita gitu kan. Iya. Apalagi kalau udah di luar jam kerja ya, Bu. Iya, apalagi udah di luar jam kerja. Nah, ini juga menarik, Dayu. Ada suatu survei yang menyatakan justru dengan adanya work from home ini, tanpa terasa sih karyawan itu bekerja lebih loh. Iya benar Bu. Waktunya panjang malah nggak terasa. Benar. Kan kadang lucu lagi, kita kadang lupa tanggal, lupa hari, lupa. Kadang-kadang kita Sabtu Minggu tetap kerja ya Bu, karena udah blur gitu kan, udah blur ininya antara kerja dan keluarga. Ya nggak bisa digeneralisasi Dayu ya, jadi tergantung perusahaannya. Kalau memang dia kebijakannya ketat nggak boleh ya mau nggak mau. Bisa ya. Nah kita beralih ke Facebook Bu. Ada Bapak Yandirian, halo Bapak Yandirian. Kemudian ada Buluh Gede Dewi Idayanti. Makasih tips dan sharingnya Bu. Topiknya memang sangat sedang hits saat ini. Betul sekali. Work from home memang sangat hits saat ini. Kemudian halo Ibu Dayu Mira. Kemudian ada Bu Gusti, Bapak Widya Hadi. Mohon maaf nih Bapak. Sharing dong Bu, kan Bu Mayuni bisa dibilang merasakan juga nih WFH atau WFE. As a leader, apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi stres karyawan? Kemudian monitoring karyawan dan lain sebagainya. Nah, berat banget nih pertanyaannya Bu. Ya, pertanyaan ke saya pribadi atau untuk leader secara umum ya? Leader punya pendekatan berbeda ya. Pribadi Bu, generalisasi. Kan Ibu as a leader, maksudnya Ibu sebagai leader itu gimana sih caranya untuk apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi yang namanya stres karyawan? Ketika sekarang itu semua orang tuh pada dipusingkan work from home loh atau work from everywhere loh, kan ada beberapa tipe yang kayak nggak bisa di luar kantor gitu, harus di kantor aja gitu. Kemudian dia stres dan lain sebagainya. Menurut Ibu, bagaimana caranya mengatasi itu? Saya nggak mau generalisasi ya, tapi artinya kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang leader, kalau memang tim yang saya pimpin dan apa yang harus dicapai merupakan suatu hal yang sifatnya adalah kerja kreatif, bukan prosedural ya. Prosedural beda ya, prosedural kan ABC itu standar. Ya. Ini kalau pengalaman saya memimpin tim yang membutuhkan output yang sifatnya butuh kreativitas, butuh inovasi, maka untuk membangkitkan kreativitas, inovasi itu saya kasih challenge gitu loh. Jadi saya nggak detail, kamu harus ABC, enggak, challenge-nya ini, targetnya ini, silakan. Caranya silakan. Jadi mereka justru akan eksplor sendiri. Dan dengan cara seperti itu, umumnya adalah mereka merasa kayak lebih termotivasi dan stresnya lebih rendah. Nah, ini banyak perusahaan kemudian lebih memahami ya, karena kondisi pandemi seperti karyawan mereka sehat, gitu. Daripada stres kemudian sakit kan repot juga. Banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan untuk sedikit menurunkan targetnya. Selain juga karena banyak perusahaan yang memang volume penjualannya menurun gitu. Jadi mau nggak mau memang targetnya mau nggak mau diturunkan. Nah, ini sebetulnya stres kerja ini kaitannya banyak sekali. Bisa orang stres tuh karena dia umumnya adalah karena ada sesuatu yang bertentangan dari dalam dirinya. Saya maunya ke timur, tapi kok atasan saya nyuruh ke barat. Saya maunya ke utara, atasan nyuruh ke selatan. Saya maunya ngerjakan ini, kok keluarga saya nyuruhnya itu. Ada konflik, itu yang menyebabkan stres. Kalau yang kaitannya keluarga, memang dukungan pasangan, dukungan keluarga itu penting, harmoni antara anggota keluarga penting. Kalau dengan atasan, itu sebaiknya memang dibicarakan dengan atasan. Ya, leader yang ideal kalau misalnya mengharapkan outputnya adalah kreativitas, inovasi, memang kuncinya adalah tidak terlalu banyak memberikan arahan dan pengawasan. Kita kalau lagi gambar misalnya setiap saat diliatin, udah sampai mana,
kan hilang kali idenya ya kan? Betul. Ide itu kan mesti mengalir, nggak terlalu banyak diawasi. Justru kalau terlalu banyak diawasi, nggak lancar idenya. Yang penting targetnya ini, caranya terserah gitu loh. Terus kemudian juga kasih challenge kemampuannya saat ini 5, kita kasih challenge 10. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan diri. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu kalau pengalaman saya pribadi. Kalau leader lain mungkin punya pendekatan yang berbeda. Saya tidak mau menjudge yang lain karena tipe kepemimpinan tertentu cocok untuk tipe perusahaan tertentu dan tipe output tertentu gitu. Jadi saya bicarakan adalah kalau timnya butuh inovasi, kreativitas, maka pendekatannya adalah mesti memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi mereka punya ide, gagasan tanpa terlalu banyak diawasi, tanpa terlalu banyak tekanan. Ya. Nah, itu tuh Pak Widya Hadi. Bu, sebenarnya masih banyak banget nih Bu, pertanyaan-pertanyaan. Namun waktu kita tuh udah habis Bu. Sayang banget ya. Sayang banget. Nah, untuk teman-teman lainnya, jika para Smart UJS Friends yang mempunyai ide apa sih yang pengen banget kita bahas di Digitalk selanjutnya, silakan langsung email di undiknasgraduateschool@gmail.com. Jadi bisa langsung di email ke situ. Apapun saran dari kalian semua, apapun topik apapun yang kalian inginkan untuk dibahas, silakan langsung email ke situ ya di undiknasgraduateschool@gmail.com. Saya ingatkan sekali lagi, acara Digitalk ini memang berlangsung setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8, sampai lupa saya. Jam 7 sampai dengan jam 8 malam setiap hari Senin. Jadi jangan sampai kelewatan topik-topik menarik lainnya, jangan sampai nggak join bareng kita, karena ini semua itu adalah bagian dari pengetahuan atau sharing-sharing yang sudah terjadi dan sedang terjadi di lapangan saat ini. Nah, terima kasih banyak. Ilmu kan harus ya, Dayu. Betul, karena ilmu kan sifatnya kekal abadi ya Bu ya. Dan akan terus dipakai selanjutnya. Terima kasih Bu Mayuni untuk sharing. Ya, makasih semua untuk yang sudah gabung ya, makasih perhatiannya. Iya benar, terima kasih banyak untuk semua yang udah gabung di Instagram kita, di Facebook kita. Terima kasih, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun sapa-sapanya yang belum bisa kita selesaikan sampai sekarang karena waktu sudah habis. Jangan lupa nanti sekali lagi kalau ada topik yang ingin angkat, silahkan langsung email ke kita di undiknasgraduateschool@gmail.com. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kembali lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Global, smart and digital. Smart and digital. Global, smart and digital. Global, smart and digital. Global, smart and digital. Global, smart and digital.